Baik, selamat datang Bu Vera selaku PP saya, calon guru penggerak angkatan 7, dan kemudian selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Pak. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah kita melakukan observer pada hari Kamis kemarin. Ya, jadi pada hari ini kita akan melakukan pasca observasinya, dan kemudian bagaimana kabar Bu Nurul hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah selesai proses observasi supervisi akademik di kelas kemarin? Jika ditanya perasaan, di sini perasaannya yang pertama itu senang, Pak ya. Ya. Yang kedua itu ada was-was juga. Senangnya kenapa? Senangnya telah melaksanakan kewajiban kita sebagai guru mengajar di kelas. Yang kedua was-wasnya karena di sini saya merasa materi yang saya ajarkan, materi tentang volume molar kemarin itu sepertinya belum terlaksana dengan maksimal, Pak. Iya. Karena dilihat dari hasil latihan dan hasil diskusi kelompoknya, Pak. Iya. Selanjutnya, apa yang menjadi hambatan Ibu, kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Yang pertama Pak, kalau dibilang hambatan itu banyak ya, apalagi di sekolah kita. Yang pertama hambatannya itu dari siswa. Kenapa? Kebanyakan siswa kita di sini tidak aktif ya. Pertama tidak aktif. Yang kedua tidak mau bergerak. Maksud saya tidak mau bergerak di sini, tidak mau mencari informasi lebih lanjut, hanya berfokus sama buku cetak yang ada di bukunya, yang ada dipinjam di perpus, tidak mau mencari informasi yang lebih. Jadi itu salah satu menjadi hambatan jika kita berikan LKPD. Kadang-kadang di LKPD itu kan ada pertanyaan di luar dari buku, yang harusnya mencari informasi di luar buku seperti itu, Pak. Kan kalau anak-anak kurang adanya kemauan, jadi ini salah satu hambatan juga untuk terlaksananya pembelajaran itu dengan maksimal. Ya, baik. Dan dari keadaan tersebut, apa harapan Ibu ke depan dan bagaimana harapan Ibu bisa terwujud? Harapan saya sebagai guru mata pelajaran kimia, yang pertama itu karena pelajaran saya perhitungan, Pak ya. Saya berharap bahwa anak-anak sebelum memasuki pelajaran kimia itu harus ada ilmu dasar tentang perhitungan. Karena bagaimana Bapak lihat kemarin itu kan perhitungan dasar aja orang itu masih sangat minim, Pak ya. Soal pembagian perkalian itu masih sangat minim. Itu juga menjadi hambatan untuk melanjutkan pelajaran. Yang kedua, mungkin di sini saya juga belum sekreatif guru-guru yang lain, Pak ya, menciptakan media. Padahal kemarin itu saya sudah menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran. Mungkin video pembelajaran yang saya gunakan di sini ini belum memicu adrenalin anak-anak untuk lebih berpikir kritis, Pak. Artinya di mana anak-anak seperti tidak siap ya untuk belum belajar terkait siap. dengan materi yang karena mungkin materi yang saya gunakan itu kan materi perhitungan, Pak, menghitung volume molar seperti itu kan. Di situ ada perkalian dan pembagian serta mengolah rumus. Ternyata anak-anak pembagian sederhana aja belum bisa, misalnya 18 bagi 2 itu kan pelajaran, kalau kita bilang pelajaran SD, Pak ya. Dan pelajaran itu masih belum bisa, harus menggunakan kalkulator. Iya, baik. Berarti itulah bagian daripada was-was tadi, Bu, ya, barangkali ya. Selanjutnya Bu Nurul, apa hal-hal yang positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Adapun hal-hal yang positif yang telah saya terapkan pada saat proses pembelajaran kemarin itu, Pak, salah satu itu budaya positifnya itu berdoa, Pak ya. Di situ kita ada berdoa 2 kali sebelum memulai pembelajaran dan setelah memulai pembelajaran.
Selanjutnya di sini juga saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang telah kita dapatkan pada saat PPG dulu Pak ya. Iya. Nah, itulah salah satu hal positif yang telah saya terapkan waktu pelaksanaan pembelajaran Pak. Baik, luar biasa Bu. Artinya di mana pembelajaran Ibu sudah mengarah kepada lebih kepada muridnya Bu ya, siswanya ya itu. Dan kemudian dari keadaan tadi yang sudah Ibu ceritakan, artinya tentu belum sesempurna yang kita harapkan proses pembelajaran seperti Ibu ceritakan tadi. Betul, Pak. Maka rencana tindak lanjut Ibu bagaimana nih Bu? Rencana tindak lanjut saya untuk kedepannya, kebetulan Pak, pelajaran saya ini kan rata-ratanya berhitung Pak ya. Yeah. Mungkin rencana tindak lanjut saya untuk pembelajaran kimia ini menggunakan media-media yang menarik, seperti alat peragam. Misalnya di materi Molimod saya bisa menggunakan styrofoam misalnya nanti Pak ya, bisa menggunakan jeruk nipis yang secara langsung siswa bisa berinteraksi dengan media yang saya gunakan itu Pak. Kalau menurut saya video pembelajaran juga efektif, tapi lebih efektif lagi jika siswa itu terjun langsung menggunakan media itu Pak. Itu rencana tindak lanjut saya yang pertama. Yang kedua, tentunya memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang awalnya mungkin rencana pelaksanaan pembelajaran saya ini bersifat kaku Pak ya. Mungkin saya lebih selanjutnya saya bisa mengolah RPP saya itu lebih menarik lagi Pak, yang bisa berfokus kepada peserta didik kita. Iya, luar biasa Bu atas rencana-rencananya. Semoga ini nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Amin. Baik Bu Nurul, saya pikir sesi pasca observasi kita ini sudah selesai dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah bersedia sebagai guru untuk saya supervisi akademik. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak. Terima kasih Bu Nurul. Iya sama-sama Bu.